Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Saya adalah Ibu Dinanggi Mustika atau yang akrab dengan panggilan Bu Anggi yang akan menemani kalian untuk belajar bersama mata pelajaran PPKN. Sebelum mengawali pembelajaran, mari bersama-sama kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jika hari ini ada teman kalian yang sakit, semoga lekas sembuh ya. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian dalam menempuh pendidikan sebelumnya yaitu SD atau MI hingga kalian bisa diterima di MTS ini. Tema yang akan kita bahas adalah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan ini artinya merumuskan Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Yang di kanan ini adalah simbol dari negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, sebelum lanjut, pasti di benak kalian akan bertanya-tanya, bagaimana perumusan Pancasila? Kapan BPUPKI dibentuk? Berapa keanggotaan BPUPKI? Apa tugas BPUPKI? Berapa kali sidang BPUPKI digelar? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, mari kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini adalah gambar apa? Ya, di sini ada lambang Garuda Pancasila. Kemudian ini adalah Gedung Pancasila. Gedung Pancasila tersebut merupakan salah satu gedung bersejarah. Alamatnya berada di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Di gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang. Seperti yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau yang disingkat dengan jas merah. Tidak melupakan sejarah merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. Melupakan sejarah berarti telah menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah gambar sidang BPUPKI. Nah, sejarahnya begini. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada tanggal berapa? 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan atau didengung-dengungkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpati. Seperti apa? Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Semboyan-semboyan tersebut telah memikat hati-hati para rakyat Indonesia. Tapi tidak berselang lama, ternyata apa yang dirasakan rakyat Indonesia, kedatangan Jepang tidak membuat rakyat Indonesia lebih baik, sama seperti dijajah oleh bangsa Belanda waktu itu. Tidak berlangsung lama ya kemenangan Jepang, karena saat itu pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda telah melakukan serangan terhadap bangsa Jepang. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pemerintahan Jepang langsung membentuk badan, yaitu Dokuritsu Zumbi Chosakai, atau bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Selanjutnya, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggotanya yang berjumlah 62 yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang.
Ketua BPUPKI adalah ini, Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dengan dua wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Selanjutnya BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sidang BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chuosangi-in yang kini gedung tersebut dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Berarti yang ini tadi ya. Selanjutnya, usulan mengenai dasar Indonesia dalam sidang BPUPKI secara berurutan. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian Supomo, dan terakhir adalah Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin ini mengemukakan pidatonya atau pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945 di sidang pertama BPUPKI. Isinya apa ini? Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia Merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno berpidato pada sidang BPUPKI pertama tersebut pada tanggal 1 Juni menyampaikan pidato negara Indonesia yang kekal abadi itu di dasarnya adalah Pancasila. Jadi istilah Pancasila ini lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi, melihat prosesnya yang sangat panjang tersebut untuk menjadi sebuah dasar negara Pancasila yang kita lihat sekarang ini, prosesnya sangat bertahap, lama, dan panjang. Perlu musyawarah untuk mencapai mufakat. Baik, sekian dulu pembelajaran kali ini. Untuk peristiwa sampai terbentuknya Pancasila yang sekarang kita bahas ke pertemuan selanjutnya ya. Sebagai penutup kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.